penciuman kita saat itu ketika orang tua sudah terbungkus kain kafan tiada artinya. Kita tidak bisa lagi meraba kulitnya yang hangat. Kita tidak mampu lagi membuat tersenyum orang tua saat itu meskipun kita peluk. Tapi kenapa kita lakukan jamaah dimuliakan Allah? Karena kita sadar bahwa di balik kain kafan itu adalah ayah dan ibu kita. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabbala baina ainaihi ummihi kana lahu sitran minan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan orang tuanya, lalu dia peluk ayah dan ibunya, kemudian dia cium kening ibunya, kana lahu sitran minan nar, maka perbuatan itu akan menghalangi anak tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Maka beruntung bersyukur saudara-saudaraku yang hari ini masih hidup ayah dan ibunya. Hanya dengan mengucup kening sang ibu, Allah mengharamkan tubuh kita masuk ke dalam neraka. Boleh jadi puasa kita tidak sempurna, boleh jadi qiyamul lail kita tidak sebaik dengan orang-orang saleh, tetapi masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Jika bertemu hari ini dengan orang tua, engkau datang memeluk ayahmu lalu kau peluk, cium kepala ayah dan cium keningnya ibu. Kemudian di hadis lain dikatakan, barang siapa yang bertemu kedua orang tuanya, lalu anak itu memandang wajah ayah dan ibunya, an-nadratu bil ijlali wal mahabbah, memandang ayah, memandang ibu dengan penuh kasih sayang dan hormat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau hanya ingin mendapatkan pahalanya umrah, pahalanya haji, tidak usah ke Baitullah, tidak usah ukuf di Padang Arafah. Di wajah ayah dan ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan yang namanya pahala haji, pahala umrah. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa biar tiap tahun berangkat haji, biar tiap bulan berangkat umrah, tapi ibumu di rumah kau telantarkan, ibumu di rumah kau tidak pernah siarahi, bahkan gara-gara kita beban hidupnya semakin bertambah, sesak napas mencekam di dadanya karena kita jarang menjumpai ayah dan ibu, karena kita lebih mementingkan karir, aktivitas dan sebagainya. Perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita sakit, terbaring kita di puskesmas, terbaring berapa hari kita di rumah sakit, saat itu di mana teman-teman kita yang selama ini kita anggap teman sejati, tidak ada yang datang satu pun menjenguk kita, apalagi merawat sampai kita sembuh. Tapi perhatikan ayah dan ibu kita yang selama ini boleh jadi sering memanggil-manggil nama kita, tapi kita tidak pedulikan suara panggilan ayah ibu kita. Tapi ketika teman-teman yang mengajak memanggil kita, begitu cepat kita penuhi panggilannya. Orang tualah yang akan datang merawat kita, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Mereka rela menjaga kita, merawat kita tanpa kita bayar, tanpa kita gaji. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa merawat kita ketika kita sakit, ketika kita susah, tanpa dibayar kecuali ayah dan ibu kita. Dan itu sering kita rasakan. Jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayah di rumah sakit mungkin bisa tidur di lantai, tapi perhatikan ibu kita yang tercinta, yang telah kita pinjam perutnya 9 bulan 10 hari. Demi Allah, mereka tidak bakalan tidur jauh dari anaknya, di lantai apalagi di rumah. Perhatikan ibu kita, anak-anakku yang kami muliakan, saudara-saudaraku yang saya muliakan. Ibu akan mengambil kursi, lalu dia tidur di samping anak yang sedang sakit, kalau tidak ada tempat tidur di atas, di sampingnya. Disitulah di kursi ibu kita siang dan malam duduk, tidak pernah jauh dari kita. Disitulah di kursi dia akan tidur. 5 kairin nana panjari Pak Lungan.
lima kanan telah lamari kina sapu-sapu. Tapi boleh jadi orang tua di antara kita sudah meninggalkan kita hari ini. Mereka hanya berharap doa dari kita hari ini, jamaah dimuliakan Allah. Makanya ketika ayah atau ibu sudah terbujur kaku jadi mayat, yang di Jakarta akan kembali ke rumah memeluk ayah dan ibunya. Yang di luar kabupaten, yang jauh dari kampung orang tua, semua akan kembali. Tapi demi Allah tidak ada lagi artinya punna mati mitoto yang paminro atau balakna. Tidak ada lagi artinya jamaah yang dimuliakan Allah kalau nanti terbujur kaku, terbungkus kain ayah ibu kita, baru kita peluk, baru kita cium. Kemana kita ketika mereka masih sehat? Kemana kita ketika mereka masih hidup? Jangankan orangnya, suaranya pun seperti tidak penting. Dan anak-anak akan melakukan itu ketika orang tuanya sudah meninggal. Tidak sampai di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua, ayah atau ibu sudah dimandikan dan dibungkus kain kafan, perhatikan perilaku kita selama ini. Perhatikan perilaku anak-anak yang ketika orang tuanya sudah dibungkus, semua akan datang memeluk, semua akan datang mencium. Tapi demi Allah, pelukan Anda, pelukan kita, ciuman kita saat itu ketika orang tua sudah terbungkus kain kafan tidak ada artinya. Kita tidak bisa lagi meraba kulitnya yang hangat. Kita tidak mampu lagi membuat tersenyum orang tua saat itu meskipun kita peluk. Tapi kenapa kita lakukan jamaah dimuliakan Allah? Karena kita sadar bahwa di balik kain kafan itu adalah ayah dan ibu kita.